beberapa waktu terakhir ini, nama Bank BJB lagi rame banget diperbincangkan. Kenapa? Karena ternyata ada kasus korupsi yang nyeret nama bank kebanggaan orang Jawa Barat ini. Dan lucunya, korupsinya bukan kaleng-kaleng, nilainya nyampe ratusan miliar rupiah. Kebayang nggak tuh? Nah, Kang Deddy Mulyadi yang sekarang lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ternyata nggak diem aja lihat kekisruhan ini. Beliau tuh bener-bener sigap. Waktu di perjalanan ke acara panen mandiri yang digelar bareng Kejaksaan Agung, Kang Deddy langsung angkat suara dan nyentil keras soal kasus dugaan korupsi yang nyeret Bank BJB. Menurut Kang Deddy ini bukan perkara sepele. Beliau bilang hatinya tuh kayak disayat ngelihat kenyataan yang nggak adil ini. Bayangin aja, rakyat kecil, petani, pedagang, UMKM, kalau mau ngajuin kredit syaratnya banyak banget. Prosesnya ribet dan sering banget ditolak. Padahal pinjamannya juga nggak gede-gede amat. Cuma buat modal usaha biar bisa nyambung hidup. Giliran korporasi besar malah bisa dapat pinjaman ratusan miliar dengan gampang. Gak pakai ribet. Gak pakai jaminan. Dan parahnya lagi, tanpa analisis kelayakan kredit yang layak. Akhirnya ya gitu, duitnya amblas, banknya rugi, dan rakyat yang jadi korbannya. Bener-bener gak masuk akal kan? Kang Deddy nyorot banget soal ini karena menurut beliau, sistem keuangan harusnya berpihak pada yang lemah. Bank milik daerah seperti BJB seharusnya bisa jadi sandaran buat masyarakat, bukan malah jadi celengan buat perusahaan-perusahaan rakus yang cuma mau untung sendiri. Nah, ini dia yang bikin Kang Deddy makin gercep angkat suara. Yang dimaksud beliau tuh bukan kasus kaleng-kaleng, tapi kasusnya Sritex, perusahaan tekstil yang dulu tuh kinclong banget performanya. Namanya harum, ekspor jalan, pabrik jalan, bahkan sempat dianggap raksasa tekstil nasional. Tapi di balik gemerlapnya ternyata ada bau nggak sedap, gimana enggak. Ternyata Sritex ini dapat kucuran kredit dari Bank BJB dan beberapa bank lain, tapi prosesnya amburadul. Gak ada analisis kelayakan yang layak, gak ada jaminan yang jelas. Ya seperti temen minjem duit tapi gak jelas kapan dan gimana balikinya. Bedanya ini miliaran loh, bukan recehan. Dan akhirnya, boom. Perusahaan yang tadinya berdiri gagah, malah tumbang bangkrut dan nyeret masalah gede. Sekarang Kejaksaan Agung turun tangan, dan hasil sementara penyelidikannya bikin geleng-geleng kepala. Negara diperkirakan merugi sampai 692 miliar rupiah. Kebayang nggak tuh duit segitu bisa buat bangun sekolah berapa banyak? Dan nggak cuma perusahaan yang kena getahnya. Komisaris Utama Sritex sekarang udah ditetapkan sebagai tersangka bareng 2 pejabat bank. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal bisnis gagal, tapi ada indikasi kuat pengemplangan dana yang merugikan keuangan negara. Berat banget, ini bukan sekadar salah kelola tapi udah masuk ranah pidana. Makanya Kang Deddy gercep banget nyentil kasus ini di depan publik. Bukan cuman karena posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat, tapi karena ini nyangkut langsung sama institusi milik daerah, Bank BJB. Beliau kayak bilang, jangan main-main sama duit rakyat. Nah, kata Kang Deddy, semua kejadian yang terjadi di kasus Sritex ini harus banget jadi pelajaran berharga buat kita semua. Dia yakin banget kalau Bank BJB sekarang sudah berubah total. Manajemennya udah dirombak, sekarang diisi sama orang-orang profesional yang bener-bener nggak main-main soal integritas dan kredibilitas. Jadi harapannya nanti nggak ada lagi kasus semacam ini yang bikin negara dan masyarakat rugi. Lebih dari itu, Kang Deddy juga langsung ambil langkah konkret. Katanya anggaran promosi Bank BJB yang biasanya sampai 400 miliar, langsung dia potong drastis jadi cuma 100 miliar aja. Beliau bilang, mending duit segitu dipakai buat hal-hal yang lebih berguna buat warga Jawa Barat. Wah, ini sih bener-bener bukti kalau KDM nggak cuma ngomong doang tapi juga action langsung. Jadi selain perbaikan dari sisi manajemen, ada juga langkah-langkah konkret supaya duit daerah yang jadi modal Bank BJB itu benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan buat hal-hal yang mubazir. Ini jelas bikin kita semua, khususnya warga Jabar, bisa lebih tenang dan percaya kalau bank daerah ini bakal lebih sehat dan bertanggung jawab ke depannya. Dan satu hal lagi yang Kang Deddy tekankan banget, ini bukan cuma soal nyari siapa yang salah atau siapa yang harus disalahin. Lebih dari itu, ini soal membangun kembali kepercayaan masyarakat Jawa Barat. Soalnya, Bank BJB itu kan milik warga Jabar. Harusnya, bank ini jadi alat yang membantu dan memudahkan hidup masyarakat, bukan malah jadi tempat korporasi besar main-main, dan rakus sampai bikin kerugian besar. Kang Deddy bilang, kalau kepercayaan ini sampai hilang, yang rugi ya akhirnya rakyat sendiri. Makanya dia berharap kasus Sritex ini bisa jadi titik balik buat Bank BJB supaya bisa lebih jujur, transparan, dan benar-benar fokus melayani kepentingan warga Jawa Barat. Beliau juga nggak lupa ngasih apresiasi besar buat Kejaksaan Agung yang udah berani bongkar kasus ini sampai tuntas. Menurut Kang Deddy, ini bukti kalau Kejagung punya nyali buat bersihin sistem yang selama ini mungkin banyak celah.
buat korupsi dan praktik nggak sehat. Dia berharap langkah-langkah kayak gini nggak cuma berhenti di sini aja, tapi terus dilanjutin supaya semua lembaga keuangan di Indonesia supaya bisa lebih sehat, transparan, dan nggak jadi sarang bancakan para oknum yang cuma mikirin keuntungan pribadi. Jadi intinya Kang Deddy ngasih sinyal keras nih, nggak ada lagi tempat buat main-main sama duit rakyat. Kalau ada yang nekat nyolong dana, ya siap-siap kena sikat. Oke, terima kasih sudah nonton. Bila ini menarik, tolong subscribe, like, dan share ya.